Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang kayaknya kita semua pernah dengar. Seorang guru keren yang berhasil mengubah kelas yang super ngebosenin jadi seru banget. Kedengarannya kan kayak cerita sukses biasa ya. Tapi tunggu dulu, kita bakal lihat cerita ini dari sisi yang mungkin bakal bikin kita semua mikir ulang. Coba deh bayangin sebuah kelas sosiologi. Murid-muridnya, ya gitu deh, pasif, gak kelihatan tertarik sama sekali, dan ngerasa pelajarannya monoton banget. Kerjaan mereka kalau nggak ngerangkum buku, ya ngerjain soal. Gurunya juga jarang masuk. Pokoknya suram. Nah, ini kondisi awal dari studi kasus yang akan kita bongkar hari ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu sebuah kelas diubah jadi super seru dan interaktif, apa itu artinya kita beneran udah ngebebasin pikiran para siswanya? Atau jangan-jangan kita ini cuma nemu cara yang lebih canggih, lebih halus aja buat ngontrol mereka? Yuk kita kupas pelan-pelan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah yang kelihatan di permukaan. Di sini kita bakal lihat dulu nih gejalanya apa dan solusi awal yang kelihatannya wah menjanjikan banget. Lihat deh perbandingannya di sini, kontras banget kan? Dari yang tadinya semua serba guru, tugasnya hafalan, ngebosenin, kelas ini dirombak total. Gurunya mulai pakai sistem proyek, pakai teknologi kayak Canva dan Quizzes, bahkan bahas topik-topik yang dekat banget sama siswa, kayak gosip artis atau kasus yang lagi viral. Hasilnya, wah, siswanya jadi aktif, jadi pede, jadi semangat. Kalau dilihat dari luar sih, ini kemenangan telak. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi ya. Kita masuk ke bagian kedua, melampaui metode mengajar. Karena seringnya, masalah pendidikan itu nggak sesimpel soal cara ngajarnya gimana loh. Nah, ini dia titik baliknya. Kita sering banget mikir kalau metode yang lebih asik itu jawaban dari segalanya. Tapi, gimana kalau kelas yang ngebosenin itu bukan cuma karena metodenya yang jelek? Gimana kalau itu cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang ada hubungannya sama kekuasaan. Ada seorang sosiolog, namanya Pierre Bourdieu, yang punya istilah keren buat ini, kekerasan simbolik. Maksudnya gini, kelas yang fokus ke guru itu bukan sekedar cara lama, tapi itu sebuah sistem yang secara halus ngajarin kita soal hierarki. Guru itu sumber pengetahuan, siswa itu penerima. Tanpa sadar, siswa belajar satu hal yang paling penting. Tugas mereka bukan buat mikir kritis, tapi buat nerima. Dan anehnya, kita semua nganggap itu normal. Kalau kita lihat dari kacamata Karl Marx, ini namanya alienasi. Siswa jadi terasing gitu loh. Terasing dari proses belajarnya, dari materi yang rasanya nggak nyambung, dan dari ilmu yang mereka dapatin. Tugas kayak ngerangkum buku tanpa paham isinya itu kan bukan belajar. Itu kerja mekanis, kayak di pabrik. Pendidikan yang harusnya mengubah kita malah jadi sekedar ritual kosong. Oke, lanjut ke bagian 3, psikologi di balik keterlibatan. Sekarang kita coba lihat dari sisi psikologisnya. Kenapa sih metode baru itu bisa seefektif itu? Jawabannya ada di dalam kepala para siswanya. Perubahan drastis ini berhasil bukan karena kelasnya jadi lebih seru doang, tapi karena secara mendasar, metode baru ini menjawab kebutuhan psikologis manusia yang selama ini diabaikan sama sistem yang lama. Menurut teori dari Deshi dan Ryan, ada 3 kebutuhan psikologis dasar yang bikin kita semangat dari dalam. Pertama, otonomi. Rasa di mana kita punya kendali. Ini terpenuhi pas siswa dikasih pilihan buat ngerjain proyeknya. Kedua, kompetensi. Rasa mampu, rasa bisa. Ini tumbuh pas mereka berhasil nyelesain proyek dan bangga sama hasilnya. Dan yang ketiga, keterhubungan, rasa nyambung. Ini kejadian pas sosiologi dikaitin sama kehidupan mereka sehari-hari. Nah, waktu 3 kebutuhan ini dipenuhi, mesin motivasi yang tadinya mati langsung nyala lagi. Kita masuk ke bagian 4, sebuah solusi dengan catatan kaki. Sampai di sini ceritanya kan kelihatan sempurna banget ya. Tapi sekarang waktunya kita mengajukan beberapa pertanyaan yang ya agak kurang nyaman. Oke, jadi kelasnya udah aktif, siswanya terlibat, kelihatannya termotivasi, sukses besar. Tapi justru di balik kesuksesan inilah muncul beberapa resiko yang diam-diam mengintai. Mari kita bedah satu-satu. Ini yang disebut resiko gamifikasi. Ya, pakai kuis interaktif dan teknologi itu emang bikin ketagihan. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau hiburannya berhenti? Apa motivasi belajarnya juga bakal ikut berhenti? Apakah siswa jadi belajar buat paham, atau mereka cuma belajar buat menikmati stimulus yang menyenangkan aja? Di studi kasus ini, karya siswa itu dipromosikan di media sosial gurunya. Ini emang bagus buat naikin rasa percaya diri, tapi ada risikonya.
Pembelajaran bisa berubah jadi ajang nyari validasi. Belajar bukan lagi soal memahami dunia, tapi soal nampilin citra diri sebagai orang yang pintar di dunia maya. Realitas digeser sama representasi. Ngebahas gosip atau kasus viral itu emang cara jitu buat narik perhatian. Tapi, apa itu cukup? Apa siswanya diajak buat ngebongkar struktur kekuasaan, ketimpangan, atau ideologi di balik gosip itu? Atau mereka cuma berhenti di level permukaan aja? Cuma jadi bahan obrolan? Kalau iya, sosiologi bisa kehilangan taring kritisnya. Dan semua pertanyaan tadi membawa kita ke bagian terakhir yang paling krusial. Bedanya antara siswa yang aktif dengan siswa yang kritis. Karena ternyata dua hal ini nggak sama. Nah, ini dia intinya. Siswa yang aktif, dia bakal ikut diskusi. Tapi siswa yang kritis, dia bakal nanya, kenapa sih kita diskusi ini nih? Siapa yang diuntungkan dari obrolan ini? Siswa aktif bisa pede presentasi, tapi siswa kritis bakal menantang hubungan kekuasaan antara guru dan murid di ruangan itu. Seperti kata pemikir pendidikan Paulo Freire, bikin siswa aktif berpartisipasi itu belum tentu sama dengan bikin mereka merdeka secara pikiran. Dan kita tutup dengan kutipan yang tajam ini. Mungkin ancaman terbesar bagi pemikiran kritis itu bukanlah kelas yang bikin kita ngantuk, tapi justru kelas yang bikin kita terlalu nyaman. Kelas yang terasa seru, aktif, dan asik, tapi tanpa sadar cuma ngejaga kita di dalam kotak yang sama dan gak pernah benar-benar nantang kita untuk mempertanyakan dunia. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana membuat siswa tertarik, tapi tertarik untuk melakukan apa? Sebuah pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bersama.